saya teringat dengan hadis riwayat Imam Al-Bukhari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam hadisnya sahih dari Muhammad bin Yusuf, dari Sufyan, dari A'mas, dari Ibrahim, dari Ubaidah, dari Abdullah ibn Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, beliau pernah dipanggil oleh Nabi Muhammad, Iqra li Al-Quran, Iqra alayya Al-Quran. Wahai Abdullah bin Mas'ud, kemari tolong bacakan Al-Quran di depanku. Abdullah bin Mas'ud gemetar, baca Quran di depan Nabi Muhammad. Akhirnya dia bilang, ya Rasulullah, Aqra alika wa alika unzil. Ya Rasulullah, mana mungkin saya bacakan Al-Quran sementara Al-Quran diturunkan kepada anda. Apa jawab Nabi Muhammad? Inni ashtahi an asma'ahu min ghairi. Saya ingin dengar dari murid saya. Oleh karena itu di sini bukan untuk para habaib, tapi ini sebagai ajang untuk kalau salah tolong dibenarkan. Sebagai seorang murid membaca di depan para gurunya. Semoga guru-guru kita betul-betul memakai adab Nabi Muhammad, dan semoga kita para dai yang muda ini mengikuti adab daripada Abdullah ibn Mas'ud, bukan untuk menggurui para ulama, bukan untuk menggurui para masyayikh, tapi untuk kita buka ajang. Kalau memang kita salah, kita terima teguran dari mereka, insya. Oleh karena itu penasehat ini saya berikan untuk kita, bukan untuk yang di belakang kita, tapi untuk para jamaah. Kesimpulan dari keberuntungan yang Allah akan peroleh kepada kita, Allah akan memberikan keberuntungan kepada kita dunia wal akhirah. Yang berkaitan dengan Nabi Muhammad cukup melakukan 4 perkara. Kalau kita baca surat Al-A'raf ayat 157, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban indahum fit taurat ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yadha'u anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Di akhir ayat ini dikatakan falladzina amanu bihi wa 'azzaru wa nasaru wa taba'u nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Diakhiri dengan kalimat mereka itu orang yang beruntung. Siapa ya Rabb? Siapa ya Allah orang yang beruntung yang berkaitan dengan Nabi Muhammad? Ada 4. Yang pertama, falladzina amanu bihi, orang yang beriman dengan Nabi Muhammad. Oleh karena itu kita sebagai umat Nabi Muhammad harus bangga dan bersyukur dan tidak boleh minder dengan orang-orang yang tidak beriman dengan Nabi Muhammad. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu. Insyaallah kita semua termasuk orang-orang yang beruntung. Amin. Kita jaga iman kita kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, tidak cukup beriman dengan Nabi Muhammad saja, harus ditambah falladzina amanu bihi wa azzaru, dan memuliakan, mencintai Nabi Muhammad. Ini adalah salah satu wujud cinta kita kepada Rasulullah. Ini salah satu wujud cinta kita dan penghormatan kita kepada Nabi Muhammad. Dan kita sering dengar dari hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Anas ibn Malik, dikatakan dari Sulaiman ibn Harb, qala haddatsana Hammad ibn Zaid, qala haddatsana Thabit an Anas radhiyallahu anhu qala. Hadisnya panjang. Ada seseorang datang kepada Rasulullah, dikatakan ya Rasulullah mata sa'ah, ya Rasul kapan datangnya hari kiamat? Nabi balik bertanya, madza a'dadta laha, apa yang kau persiapkan untuk nyambut datangnya hari kiamat? Ya Rasulullah, inni la syai'a li illa inni uhibbullaha wa rasulah, tapi saya sangat cinta kepada Allah dan Rasulnya. Anta ma'aman ahab. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad, dan nanti di yaumil qiyamah dikumpulkan dengan siapa yang kita cintai. Kita berkata saat ini, ya Rabb, kami cinta kepada Nabi-Mu ya Allah, kami cinta kepada Rasul-Mu ya Allah, tapi kami tidak bisa beramal seperti Nabi-Mu ya Allah. Insya Allah Allah akan katakan, antum ma'aman ahbabtun. Insya Allah kalian semua dikumpulkan dengan siapa yang kalian cintai. Amin ya Rabbal Alamin. Yang ketiga, wa nasaru. Yang ketiga adalah menolong Nabi Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, menolong Nabi Muhammad bisa dengan cara menolong semua yang dicintai Nabi Muhammad. Menolong ahlul bait Nabi Muhammad, karena beliau ahlul bait adalah orang yang dicintai Nabi Muhammad. Menolong Nabi Muhammad dengan bisa menolong dan mencintai dan menolong para sahabatnya Nabi Muhammad, karena para sahabatnya Nabi Muhammad adalah orang-orang yang dicintai Nabi Muhammad. Bahkan menolong umat Nabi Muhammad, menolong umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad tidak dibatasi dengan negara tertentu. Umat Nabi Muhammad tidak dibatasi dengan suku tertentu. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun.
Di dalam hadis Rasulullah mengatakan al-mu'min lil mu'min kal jasadil wahid idza ishtaka minhu udhun tada asairu jasadihi bisahari wal humma. Di Palestina mereka adalah umat Nabi Muhammad. Kalau kita mau mendapatkan kemuliaan, cintai mereka, tolong mereka dengan doa-doa kita. Kita doakan semoga saudara kita di Palestina dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, wattaba'u nuralladzi unzila ma'ah, dan jangan lupa amalkan semua syariat Nabi Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.